Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya jawab. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين يذكر ربه لم يذكر ربه كمثل الحي والميت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, para hadirin sidang jamaah majelis yang dirahmati Allah, baik yang berada di Pinang, Bintan, Siak maupun di Jakarta secara online mengikuti pengajian dan ratibul hajat. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah berkenan menempatkan kita di majelisnya yang Dia cintai, majelisnya para malaikat. Jadi malaikat itu senang berada di majelis apabila kita satu frekuensi dengan malaikat, maka malaikat akan nimbrung di situ. Ya, di Mekah malaikat turun, majelis ilmu itu malaikat nimbrung, ngumpul mereka. Hadisnya itu sahih, tidak terbantahkan hadisnya. Namun kita tidak melihat mereka ini sampai ke langit bersosok. Ya, bahkan mereka membentangkan sayapnya. Mereka membentangkan sayapnya. Ya, untuk sebagai tanda ridho bima shara, senang atas apa yang kita kerjakan. Tidak banyak orang yang berbuat seperti yang kita lakukan, sedikit. Ya, karena nggak ada untungnya secara duniawi. Untungnya secara dunia nggak ada. Ya, bahkan kita mengeluarkan rezeki untuk hal seperti ini. Ya, makanya tidak banyak orang yang tertarik. Tetapi begitulah rahasia yang Allah ketika berkehendak memberikan kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Allah tidak melihat zahir, Allah tidak melihat kekayaan, Allah tidak melihat tampang, Allah tidak melihat kedudukan. Dalam awal-awal kajian saya, supaya menarik kalian untuk hadir di majelis ilmu, seringkali saya ungkapkan hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat pada dirimu itu bentuk rupa. Jadi jangan kita melihat bahwa kita ini
teman kita bentuk rupanya kurang ganteng, kurang handsome, kurang cantik. Nah, Allah tidak melihat itu. Jadi Allah tidak melihat pada diri hamba itu bentuk rupanya dan sebanyak apa hartanya. Bukan itu yang menjadi penglihatan Allah pada diri kita. Ingat ini baik-baik. Ingat ini baik-baik, ya. Allah tidak melihat pada diri kita, diri saya, diri antum semua, baik bentuk rupanya, kedudukannya, jabatannya, kekayaannya, itu tidak. Allah tidak menilai itu. Itu bukan ukuran di sisi Allah. Tetapi kata Nabi, yang diperhatikan oleh Allah dengan serius pada diri kita ini adalah walakin Allah yanzuru ila qulubikum, adalah hati kalian. Apakah hati kalian selamat? Apakah hati kalian bersih? Ya, apakah hati kalian sehat? Apakah hati kalian bercahaya atau sebaliknya? Ya, wa a'malikum, dan yang menjadi perhatian Allah pada diri kita adalah amaliyah perbuatan kita. Makanya di majelis ini para jamaah kita senantiasa seiring sejalan syariat dan hakikat. Ya, syariatnya kita terus melakukan amal soleh, beribadah kepada Allah, sholat, ngaji, zikir. Ya, batin kita senantiasa sadarkan kepada Allah. Kenapa? Ayatnya sangat jelas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Harus sampai ke makom itu tuh. Ya, bagus. Kita ini melakukan perjalanan spiritual setiap saat kita ini berkaji, kaji kita beramal, ya, kita berzikir. Kita ini mengupayakan diri sampai pada makom wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, kamu bersama dengan Allah. Bukan hanya di majelis ini aja kita bersama dengan Allah. Ya kan Bang Muksin? Ya. Tapi di luar ke sana kita tak bersama dengan Allah di sana. Ya. Kita harus sampai pada makom bahwa kita selalu bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dalam surah Al-Hadid. Dimanapun kamu berada, kamu bersama dengan Allah. Bukan zatnya, ya, bukan zatnya. Allah Maha Tinggi, tetapi sifat-sifat Allah, ya, af'al Allah selalu bersama dengan kita. Ya. Oke, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah dalam majelis ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini saya coba untuk membuka sedikit hadis, bukan hanya Bang Reno yang memperoleh ilmu ini. Ya, karena beliau tadi ikut majelis saya di Masjid Al-Falah. Ya, saya akan ungkapkan satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin agar kita lebih bersemangat, ya. Karena ini malam Jumat. Wa anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masajidi la tudfan. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku, dipertunjukkan kepadaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal-amal perbuatan
saya, perbuatan Bang Maika, perbuatannya Bang Kus, semuanya perbuatan kita. Jangan kita berpikir apakah iya? Akhirat sama dunia beda dimensinya. Ya, akhirat sama dunia beda dimensinya. Ya, dalam Quran dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Surah Al-Baqarah disebutkan bahwa janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak, bahkan mereka itu hidup, tetapi kalian tidak mengetahuinya, kalian tidak menyadarinya. Itu orang-orang yang fisabilillah, tidak dikatakan mati oleh Allah. Macam mana tadi? Bagaimana lagi dengan Rasulullah? Bal ahya, Nabi itu hidup, tapi di alam barzah yang telah Allah tetapkan. Jadi amal kita ini, kata Nabi, Allah tunjukkan, perlihatkan kepadaku amal-amal umatku, baik itu yang baik maupun yang buruk. Kata Rasulullah SAW, lalu aku dapati di antara amal-amal umatku itu ada perbuatan baik mereka, yaitu menyingkirkan duri di jalanan. Menyingkirkan duri di jalanan. Jadi hal-hal yang menghalangi orang, membuat orang mudarat, kalian singkirkan itu. Tidak perlu diketahui oleh orang, tidak perlu antum face selfie atau antum buat konten atau video saya, tidak usah. Ya, tidak usah. Ya. Karena itu amal antum itu akan diperlihatkan kepada Nabi itu. Jadi tidak perlu harus kita gembar-gemborkan amalia kita. Ngapain? Hancur nanti amal itu. Ya. Ini yang remeh-temeh, kita anggap remeh-temeh aja itu, menyingkirkan duri jalan, tak susahnya. Kita anggap itu remeh-temeh. Tapi itu adalah kebaikan yang kita kerjakan. Merintis di pinggir jalan, jangan memandang remeh itu. Misalnya ini dirintis, ini tidak perlu disorot sama HP-nya siapa baru diumumkan, tidak usah. Ya, karena nanti terkecuali ada maksud dakwah kita, ya, kecuali ada maksud dakwah. Tapi kalau maksud untuk pamer amal, untuk apa? Ya, karena kenapa? Amal kita akan diperlihat. Yang remeh-temeh seperti itu diperlihatkan Allah kepada baginda Rasulullah. Si Wanto itu, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, si Wanto umatmu, ya, memperbaiki atap pesantren. Si Cecep itu umatmu, ya Rasulullah, masang listrik untuk anak-anak belajar. Coba bayangkan, apa enggak senang Nabi itu? Jadi kalau membuat senang Nabi, berbuat amal saleh itu senang Nabi. Nabi tersenyum. Jadi jangan kira kita punya amal baik ini kayak begini ini di majelis, Nabi enggak tersenyum, dia tersenyum. Di alamnya diperlihatkan perbuatan kita malam Jumat ini, Nabi bangga dan membanggakan kita di hadapan Allah dan di hadapan umat-umat selain umat Rasulullah SAW. Kita mau buat Nabi tersenyum enggak? Ayo semangat. Semangat, ya. Walaupun sakit, kalau masih bisa datang. Nanti Rasulullah bangga sama kita. Buatlah Rasulullah bangga. Ya, walaupun jauh datang, ayo datang. Ya, enggak banyak waktu kita tersita kok. Hanya 1, 2, 3, 4 jam, 3 jam. Bang Cecep jauh-jauh ke sini. Itu nanti diperlihatkan. Ya Rasulullah, itu umatmu namanya Cecep jauh-jauh ke sana, dia mengikuti majelis ilmu, majelis ilmumu, apa tidak bangga Rasulullah? Rasulullah kan bangga. Dan Nabi SAW mengatakan itu yang remeh-remeh, apalagi yang besar-besar kayak gini nih.
menghilangkan juri di jalan aja sudah segitu itu diperlihatkan kepada Nabi. Nabi sengaja membuat permisalan standar amal yang paling rendah dalam pandangan kita. Itu yang paling rendah. Apalagi amal yang besar-besar kayak begini ini. Ini kan taman surga ini. Ini kan perkumpulannya para malaikat. Maka hati kita menjadi hati malaikat kalau keluar dari sini. Apa hati malaikat? Lembut. Itulah hatinya malaikat. Lembut perasaan. Tapi kalau keluar sini marah-marah itu bukan kesalahan majelis ini itu. Ya, bukan kesalahan majelis ini. Ya, karena kita bersama. Siapa yang bersama dengan kita, maka energinya itu kita dapatkan. Kayaknya saya bersemangat ini karena menyedot energinya malaikat itu. Energi malaikat yang ngumpul di sini tersedot ke hati kita jadi lembut. Ya, nggak ada urusan dengan harta, terserah lah mau berapa. Urusan dunia ini bagi saya sudah tidak terlalu menarik rasanya. Berarti bisa makan, bisa dah sehat, dah itu aja lagi. Mau apa lagi kita di atas dunia bagus? Ya, mau menari-nari lagi ke sana kemari nggak ada guna. Mau nggak usah urusan remeh-temeh sudah semua itu. Ini yang kayak begini ini urusan penting. Urusan ilahiyah ini jangan kalian anggap penting. Antum baca Jauharut Tauhid, kitab tauhid, kitab akidah, baru antum paham kenapa ini majelis sangat penting. Ini urusan ilahiyah. Kalau hanya urusan dunia, terserah. Mau orang kafir yang dapat itu urusan terserah. Memang itu untuk dia dunia. Ya, untuk dia itu dunia. Ya saya yang penting udah cukup, udah ada kendaraan untuk bisa mengantar saya kerja, udah sehat badan saya, gimana? Apa lagi yang mau kita cari terlalu berlebihan di atas dunia? Mau kita cari pun kita paksa, Pak. Masuk penjara kita. Maksudnya kita tinggal korupsi aja yang kita lakukan. Nggak usah ngapain. Ya. Oke. Kata Nabi SAW, dan aku dapati di antara perbuatan buruk umatku itu adalah mereka membiarkan ada ingus menempel di dinding masjid. Tai hidung ditaruh di masjid, tai hidung ditaruh di lantai. Nabi larang itu akhlak yang tidak baik dalam masjid. Jangankan itu, menselonjorkan kaki kita menghadap Ka'bah itu akhlak yang tidak baik. Itu perbuatan yang dilarang. Tapi kita menghadapkan ke Ka'bah di masjid tidak boleh itu. Kecuali kita tekuk begini. Tapi kalau kita selonjorkan itu tidak dibolehkan. Apalagi kalau kayak itu Nabi larang. Ya, dalam masjid ada akhlak sama Allah, itu rumah Allah. Jadi itu termasuk perbuatan sayyi'ah, perbuatan yang tidak baik. Kalau kita sudah kayak begini nih, semoga Rasulullah SAW membanggakan kita di hadapan malaikat-malaikat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita masuk pada kajian kitab Al-Hikam. Ya, semoga kita bisa mengambil istifadah, manfaat di dalamnya. Kita kirim suatu Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi syekh mu'ata ila sakandari syamilaih wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya masuk kajian ini, kajian yang bab 40 ya, bukan bab ya, ada yang ke-40 ya, 41. Kita ulangi kajian kita yang kemarin, bahwa setiap perkara yang menimpa manusia ditujukan agar manusia itu bersandar kepada Allah, bukan manusia bersandar kepada manusia. Setiap perkara
yang menimpa manusia dalam bentuk ujian bukan ditujukan agar manusia bersandar kepada manusia, tetapi agar manusia bersandarnya hanya kepada Allah. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan 'an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha 'an ghairihi rafi'an. Janganlah mengadukan musibah kepada selain Allah, karena Allah itulah yang menurunkan musibah kepada hambanya. Ayatnya jelas, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in, pasti kami akan berikan kepada manusia itu cobaan, bala. Ya, pasti, itu pasti, bukan tidak, pasti kata Allah. Lanya di situ adalah lam taukid. Kalau dalam bahasa Arab, literatur bahasa Arab, la walanabluwannakum, sungguh pasti, pasti. Pastinya Allah itu pasti, beda dengan pasti kita. Kita bilang pasti saya ke sana, belum tentu itu. Pasti saya ke rumah bapak, belum tentu. Tapi kalau kata Allah pasti, nah itu tidak bisa lagi, pasti. Ya, walanabluwannakum bisyai'in, pasti kami akan uji kamu dengan beberapa hal. Minal khauf, dari rasa takut, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan duit, ya, takut sakit, ya, takut macam-macam rasa takut, ya, takut ketabrak, macam-macam takut mati, itu ada juga yang takut. Wanaksi minal amwal, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', rasa takut, rasa lapar. Ya, rasa lapar itu ya, kalau yang paling lapar lah orang Palestina hari ini, ya. Ya, kita tidak terlalu lapar, tapi lapar kita adalah kehilangan pekerjaan. Ya, nanti kalau tidak kerja nggak makan. Coba bilang, ya, anak kecil nggak kerja dia makan terus. Ya, ada yang berprinsip begitu, nggak kerja nggak makan. Nah, itu namanya menafikan Allah. Padahal kita udah bahas dalam awal-awalnya. Jangan kamu urus urusan Allah, urus dirimu, urus tanggung jawab. Apa tanggung jawabmu? Berbakti kepada Allah. Urusan Allah jangan kamu urus. Kamu dikasih berapa hari itu sudah Allah takar itu. Kamu dapat berapa batang pisangnya kamu tarik udah Allah takar. Kamu dapat berapa duit hari itu udah Allah takar. Kamu kerja mati-matian pun kamu nggak akan dapat yang mati-matian kamu kerjain. Akan bisa bang? Nggak. Tapi Allah udah takar itu, kamu sekian kamu dapat hari. Jadi itu urusan Allah, itu kamu jangan urus berlebihan itu bang. Kamu mati-matian ngurus itu, nanti kamu mati. Kamu nanti dimarah sama Allah. Kenapa kamu urus urusan? Di mana kamu letakkan Allah Ar-Razzaq? Kamu kan yakin ada asma Allah namanya Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Baik. Yang langsung lewat nanti sambut pula nanti di sini. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, itu sifat Allah, itu Allah Allah. Dialah zat yang memberikan rezeki. Ya. Jadi Allah yang memberikan rezeki, bukan hanya kita yang memberikan rezeki sama Allah. Binatang itu Allah sudah kasih rezeki.
Wa ma min dabbatin fil ardi, ya, apa saja yang ada di atas dunia ini, bahkan binatang melata pun, ya, wa 'alallahi rizquha. Rezeki mereka itu ada di dalam tanggungan Allah. Itu ayatnya. Kalau kita tidak percaya, kita kafir. Ya, kalau kita tidak percaya itu ayat, kita kafir. Itu ayat Quran. Allahi rizquha, tanggungan Allah rezekinya. Itu binatang aja tanggungan Allah rezekinya. Dabbah itu artinya, kalau dalam bahasa Arab, dabbah itu adalah binatang melata yang tidak punya kaki. Ular. Nggak punya kaki, nggak punya tangan. Bagaimana cara dia menangkap? Sehingga ada salah seorang ulama, saya lupa namanya siapa, dia lihat ada ular, bang, itu tinggalnya di pokok pohon. Pohon itu sudah pohon tua. Ularnya itu buta. Ularnya buta. Dia dilihatnya sampai dia tertegun. Macam mana dia bisa makan ini ular? Sudah nggak punya kaki, ya, nggak punya tangan, buta, lengkap penderitaan ular itu. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, matanya buta, lengkap. Gimana dia bisa makan? Bagaimana dia bisa menangkap mangsanya? Ada kaki, ya, nggak ada apa namanya, sempurna aja dia belum tentu dia bisa menangkap mangsanya. Tapi ini sudah buta, nggak ada kaki, nggak bagaimana caranya? Sekonyong-konyong ada burung yang datang terbang, ngasih dia makan, tinggal dia buka mulut disuapin. Terus dia Allahu Akbar, teriak dia, nyesal ya Allah, ampun ya Allah, aku menafikan kebesaran dan kekuasaan. Jadi jangan kita mengira rezeki istri itu awak yang mencarikan. Enggak. Rezeki itu, istri itu sudah Allah kasih. Kalaupun melalui kita, memang rezeki dia. Rezeki anak itu sudah Allah siapkan. Jadi jangan kita merasa kita yang kasih rezeki, itu berdosa kita. Jangan ya. Kita sudah menganggap bahwa kita Tuhan nanti, jangan. Nggak boleh itu. Itu Fir'aun kedua, itu jilid 2 nanti. Jangan ya. Jangan. Rezeki istri, rezeki anak buah, rezeki teman, wasilahnya lewat saya dari Allah. Saya hanya perantara saya. Kalau sudah kayak begitu kita aman. Kalau kita mengatakan kita yang beri rezeki, terus Ar-Razzaq itu kamu meletakkan kemana? Nanti kita Fir'aun jadinya. Jangan, tidak boleh. Ya. Saya kalau udah terima duit, kasih orang rumah, itu rezeki. Ya, rezeki saya udah nanti gampang. Dompet itu nanti ada terisi. Betul. Bawa kemana-mana dompet kosong. Pulang-pulang ada isi. Walaupun hanya 50.000 misalnya. Ini rezekinya. Kalau rusak mobil ada rezekinya. Rusak motor ada memang rezekinya. Sakit ada juga. Kenapa kita sakit? Supaya orang yang ngobat itu kita kasih uang sama dia, memang rezekinya sama kita. Allah sudah atur begini kehidupan. Ya. Nah inilah kalau orang udah sampai makom ma'rifatnya, dia kayak begitu pemikirannya. Ya. Jangan merasa ya nanti kita jadi Fir'aun kedua. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Wah, ungkapan itu jangan kita ucapkan. Ya, tidak boleh. Karena semua sudah Allah takar rezekinya masing-masing. Jangankan kita, binatang melata pun itu sudah ada rezekinya masing-masing. Ya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Cicak aja hanya diam dia. Coba dengar cicak-cicak ini diam-diam merayap. Kata syair lagi tuh, datang seekor nyamuk. Nyamuknya yang datang sama dia. Tapi jangan dulu, makom awak belum sampai.
Tapi memang kita harus ke situ supaya kita ini tidak mengira bahwa kita ini so hebat. Jangan. Karena Allah yang mengirim itu. Cicaknya diam. Allah perintahkan itu. Nyamuk kamu ke sana, kasihan udah kelaparan itu cicak. Datang itu nyamuk, ditangkap, makan nyamuk, dapat rezeki dari makan cicak dari nyamuk tadi. Karena kita pikir bagaimana cara ini dia? Nyamuk itu punya sayap, dia terbang ke sana kemari. Macam mana cicak yang diam hanya punya lidah sedikit bisa makanannya itu nyamuk? Coba bayangkan makanannya cicak nyamuk. Kadang-kadang nggak masuk akal kan? Bagaimana bisa makanannya cicak itu nyamuk? Bagaimana dia menangkap nyamuk coba? Kalah gesit dia dari nyamuk, tapi nggak bisa. Allah udah tentukan, cicak makananmu nyamuk. Nyamuk makananmu darah manusia. Allah, ya. Kita pahami ya, sakit terang rezeki. Jadi, ya, bagaimana mungkin dengan Allah dapat mengangkat musibah yang ditetapkan olehnya? Nah, bagaimana mungkin orang yang tidak bisa mengangkat musibah dari dirinya sendiri bisa mengangkat musibah dari orang lain? Kita hanya sekedar membantu. Yang mengangkat musibah itu Allah. Dokter itu memang ilmunya dikasih sama Allah, bukan dia yang pintar. Paham semuanya? Bukan dokternya yang pintar, tapi dokternya dikasih Allah ilmu untuk bisa membantu orang. Ya. Kenapa? Sudah habis waktunya. Bukan Bang Sapri, suaranya Bang. Oke. Ya. Jadi kita harus pahami itu dengan benar. Jadi tidak ada yang bisa mengangkat. Dokter kah dia, ya guru itu tidak mengangkat kebodohan seseorang, tetapi Allah lah yang mengangkat kebodohan seseorang. Wasilahnya guru. Makanya tetap namanya menimba ilmu. Timba itu yang dijatuhkan ke sumur, baru ilmunya diambil. Kalian itu yang datang ke saya untuk ambil apa yang ada pada diri saya. Melalui wasilah ini Allah kasih ilmu buat kalian. Paham? Nanti kalau kalian cari sendiri, kayak tadi itu yang baru 1 rupiah, nyelonong itu setan masuk dalam dirinya. Belajar zikir juga, tetapi yang terjadi akibatnya adalah tersesat. Sampai bertahun-tahun dari usia 16 tahun belajar ilmu seperti ini. Karena hanya sekali dan tidak jelas, gurunya tidak bimbing, sesat dia. Akhirnya mendatangkan beberapa penyakit-penyakit pada dirinya. Bertobat, akhirnya nanti aja malam Jumat datang ke sini. Ya, kita di sini majelis, sekalian pengajian. Nah gitu. Ya. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Berbaik sangka kepada Allah. Kajian kita malam hari ini husnuzon. Berbaik sangka kepada Allah. Kata beliau, qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, muallif hadzal kitab, fi kitab al-Hikam al-Athaiyah, dalam kitab Al-Hikam al-Athaiyah. Qala illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi fa husnu zannika bihi li ajli muamalatihi ma'aka fa hal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minana. Saya terjemahkan, illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi. Jika kamu tidak bisa berbaik sangka kepada Allah karena kebaikan sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah kepada Allah atas kebaikan perlakuannya terhadapmu.
Bukankah Dia selalu memberimu yang baik-baik dan mengaruniamu berbagai kenikmatan? Kajian malam hari ini kajian tentang berbaik sangka kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, min husnil a'mal, ya, husnuzon billah. Di antara amal-amal yang mulia adalah kamu berbaik sangka kepada Allah. Itu amal yang mulia, ya, amal yang mulia, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsinya Allah Ta'ala berfirman, Inni abdi zonnibi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Beliau menyampaikan bahwa jika tidak bisa berbaik sangka ilam tuhsin zanaka bihi li ajli husni wasbihi fa husnu zanaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Ada dua makom orang yang berbaik sangka kepada Allah. Yang pertama, makomnya orang yang usul, sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah, sudah sampai. Yang kedua, makom muridin atau salikin, orang yang lagi berjalan kepada Allah. Makam orang yang sudah usul kepada Allah, dia berhusnuzon kepada Allah melalui sifat-sifat Allah. Sementara orang yang muridin, masih murid, masih salikin, yang masih berjalan menuju Allah, dia berhusnuzon kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah, af'alullah. Ya, paham ya? Para hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang, mungkin termasuk kita, yang suuzon kepada Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan husnuzon? Ya, kalau dalam definisi bahasa Arab mengatakan bahwa husnuzon itu adalah yuridullahu bika khair. Ya. Husnuzon itu adalah bahwa Allah itu menginginkan kepadamu kebaikan. Ya. Allah itu menginginkan kepadamu kebaikan. Husnuzon itu adalah bahwa Allah menginginkan kebaikan itu pada dirimu. Paham sampai di sini? Oke, ini pelan-pelan ini, pelan-pelan. Oke, Ustaz tadi hidayat aja. Pelan-pelan, karena ini agak sensitif pembahasan. Jadi husnuzon adalah Allah yuridu bika khair. Allah menginginkan kebaikan itu ada padamu. Oke. Kalau kita mendapatkan rezeki, kita husnuzon. Ya, sepakat. Sepakat ya. Oke. Kalau Allah tahan rezeki kita masih husnuzon. Berarti kita suuzon kita kepada Allah. Itu bahaya. Karena husnuzon itu adalah bagian daripada iktikadu billah. Iktikad, keyakinan orang yang beriman kepada Allah adalah bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang hamba baik untuknya. Ada burung pipit
Burung pipit itu seringkali bersenandung berzikir kepada Allah, dan malaikat sangat senang sekali mendengarkan senandung burung pipit itu, karena senandungnya zikir. Malaikat sangat senang. Suatu ketika malaikat tidak pernah lagi mendengarkan burung pipit itu. Nah, pernah lagi malaikat itu mendengarkan burung pipit. Sehingga malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa itu burung pipit tidak lagi bersenandung, tidak lagi berzikir? Senandungnya itu kan enak. Jadi kalau ada yang memelihara burung di rumah, hati-hati. Sebenarnya nyanyian burung itu adalah tasbih. Tasbih mereka kepada Allah. Kalau antum pelihara itu baik-baik, baik buat kalian. Tapi kalau kalian nggak kasih makan, lebih baik lepas. Apalagi kalau hanya disuruh lomba-lomba terus, ya kita berusaha ya. Terus kata Allah, coba cari tahu apa penyebabnya. Allah tahu, tapi Allah mau ajarkan kepada kita ini. Ini kisah sangat menarik. Dan ini kejadian. Ya, akhirnya kemudian malaikat itu turun. Dia jumpai burung pipit ini. Pit, kenapa kamu tidak lagi bersenandung berzikir? Karena burung pipit tidak mau lagi. Gayanya burung pipit itu kayak kita semuanya, kayak kita. Kenapa? Kenapa kamu lagi tidak mau bersenandung, tidak mau lagi mengicau berzikir kepada Allah? Saya nggak mau lagi, saya sudah malas. Malas kenapa? Saya malas sama Allah. Kenapa kau malas sama Allah? Rumah saya dihancurkan sama Allah dengan badai. Dia timpakan badai yang sampai rumah hancur, rumah saya hancur. Oh gitu ya? Iya, hanya saya malas. Gaya kita semua itu kayak gitu. Akhirnya kemudian ini burung pipit datang malaikat lapor, ya Allah, kami dapat informasi langsung darinya bahwa dia sudah malas berzikir gara-gara engkau menghempaskan rumahnya, sarangnya dengan badai. Kata Allah, sampaikan sama si pipit itu, aku sengaja mengirimkan badai itu untuk menyelamatkan engkau dari rekaman ular yang sebentar lagi akan memangsamu. Sampaikan itu sama burung pipit. Burung pipitnya nangis. Allah menyelamatkan dia dengan cara seperti itu. Memang nyelekit, sakit hati. Betapa banyak orang-orang yang ahli ibadah nggak kaya-kaya. Mohon maaf. Kenapa? Allah selamatkan antum. Allah selamatkan kita. Jadi jangan berpikir Allah jahat sama kita. Ya. Husnuzon itu baik buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Masuk ke ring baru. Ya. Penasaran orang sama ya. Kita beri dulu sekejap ya, karena itu menarik kajian ini. Husnuzon. Husnuzon ini adalah amal yang mulia. Min husnil amal husnuzbillah. Dari amal-amal yang paling mulia diantaranya adalah kamu berprasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Ya. Gara-gara Allah ini saya kayak gini. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi ya. Kebanyakan orang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu
Ini tidak lepas dari keimanan. Makanya ini iman harus betul-betul menancap ini dalam hati. Sebab kalau tidak, dia akan melihat segala sesuatu dalam pandangan piciknya, pandangan sempitnya. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Kata Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, terkadang apa yang kamu anggap baik itu tidak baik buatmu, dan terkadang apa yang kamu anggap buruk itu malah baik untuk. Jadi kembali kepada husnuzon tadi, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita berprasangka baik kepada Allah. Hatta kita ini terlambat, tidak sempat sholat subuh berjamaah. Aku sudah rajin sholat subuh, ya, nggak pernah terlambat tuh. Tiba-tiba kita suatu saat ketiduran. Ketiduran, ya Allah, saya baru bangun jam 7 kelewatan. Jangankan sholat qobliyah, jangankan sholat lain, sholat subuh kelewatan. Tapi ini sekali-sekali, jangan keseringan. Kalau keseringan bukan lagi apa ini, kebaikan. Tapi kalau sekali itu baik buat kita. Baiknya di mana? Supaya kita ini tidak ujub, paham? Supaya kita ini tidak merasa suci, supaya kita ini tidak merasa hebat dengan amalia kita, supaya kita, oh rupanya tidak bisa. Saya ini bisa baik, paham ini? Dengarkan kata-kata saya ini, dengarkan kata-kata saya. Saya ini bisa baik supaya antum tidak ujub, supaya kita nggak ujub. Ya, saya ini bisa baik. Saya ini berada di dalam makom yang baik. Saya ini berada dalam majelis yang baik, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Allah yang mengantar saya ke situ. Karena Allah yang memberi saya petunjuk. Paham? Ada orang yang sudah, sehingga dia melihat yang lain, maka Allah sengaja. Ada juga seorang alim, misalnya dia terperosok dalam dosa, nah apa itu baik buat dia. Baiknya apa? Supaya dia tidak merasa dia ini hebat. Dia bisa saja terjerumus, kan dia masih manusia. Dia bisa saja terjerumus. Astagfirullahaladzim. Maka ucapan Allah punya nama adalah taubat. Demikianlah inilah orang kalau yang sudah di makam musuh dia sudah sampai, dia melihat sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah at-taibu. Allah itu at-taubah, maha menerima taubat. Maka kalau kita terjerembab dalam dosa, ada satu sifat Allah yang kita bisa masuk ke situ untuk memperolehnya. Memperoleh apa? Maghfirah dari Allah. Kenapa seperti itu kita terjatuh? Supaya kita tidak merasa sok, aku paling suci daripada yang lain di majelis ini, termasuk guru yang ngomong ini. Tak boleh saya menganggap saya paling suci di antara kalian, nggak boleh. Apalagi antum-antum, ya. Supaya kita ini senantiasa tunduk hanya kepada Allah. Kita tidak merasa sok. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kamu jangan merasa sok bahwa kamulah yang paling bersih, paling suci, paling mulia. Allah lah yang paling mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, sengaja itu Allah buat seperti itu. Tapi jangan keseringan. Kalau keseringan nggak sengaja, kita yang menyengajakan diri. Ini mengikis. Jadi ada baiknya di situ. Paham ya? Ada baiknya di situ untuk kebaikan kita. Ya. Adapun kita kemudian memperoleh makom, memperoleh amalia kita bisa beribadah kepada Allah kayak gini ini,
Ini bukan karena kehebatan kita. Maka kita melihat bahwa Allah lah yang bekerja pada diri kita sehingga kita sampai ke tempat ini dengan selamat. Paham ini? Paham? Allah lah yang berbuat sampai kita di tempat ini dengan selamat. Ulang, semoga selamat. Kita husnuzon pada Allah. Ya, sampai di sini mengerti masalah husnuzon ini ya. Antum dikasih rezeki apapun, tetap husnuzon kepada Allah. Kalau pakai ilmu husnuzon dalam hidup ini, insya Allah lapang gitu hati. Pemikiran kita nggak sumpok. Mohon maaf, saya katakan udah tadi. Kadang-kadang pikiran kita itu melihat yang buruk. Kita tidak menerka yang di sebalik buruk itu apa hikmah yang Allah mau ajarkan kepada kita. Ada hikmahnya. Ada. Kalau kita husnuzon, tapi kalau kita langsung suuzon, nggak ketemu kita barang itu. Udah mental duluan. Tapi kalau kita husnuzon, banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat. Banyak sekali, saudara-saudara. Ya. Oke. Nih yang saya sampaikan. Bukankah Dia yang telah memberimu yang baik-baik dan mengurniamu berbagi kebaikan? Ingat baik-baik kata-kata ini. Allah lah yang memberikan kepada kita yang baik-baik dan menjadikan kita baik. Apa yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan buat kita. Cuman persepsi pandangan kita yang berbeda. Mungkin karena belum sampai ilmunya, ya, atau belum sampai ma'rifatnya. Makanya ini pelajaran akidah ini harus dibahas kembali, ya. Saya mau tanya sama antum, ini pelajaran akidah ya? Waktu antum mau kesini sudah minta nggak sama Allah jadi orang Islam? Minta nggak? Minta nggak jadi umat Muhammad, umat Rasul? Minta nggak? Jadi itu masuk af'al Allah atau sifatnya? Af'al Allah. Allah berbuat baik untuk antum semua, untuk kita. Lahir sudah Islam jadi umat Rasulullah. Orang lain masih kafir, Pak. Bang Cicip orang lain masih kafir. Antum tidak pernah minta, tapi itulah baiknya Allah sama kita. Antum harus menengok sisi-sisi itu supaya kita tidak menggerutu dalam hidup ini kepada Allah. Betapa banyak umat-umat terdahulu mau jadi umat Rasulullah, tapi Allah memilih kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelek-jelek begini, Pak. Ya, jelek-jelek kayak gini kita ini, amal kita yang kayak begini. Ada satu ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan di padang pasir, di bebatuan. Dia melihat ada seorang, ada kaumnya Bani Israel, kaum dia lah gitu ya, sujud di batu sampai batu itu melengkung memberikan bekas. Ini yang menyebabkan Nabi Musa mau jadi umat Rasulullah. Sudah berapa tahun kamu sini? Dia bilang sudah ratusan tahun saya sholat. Pantas kalau melengkung. Kata Musa, Masya Allah ya Allah, siapa lagi orang yang paling hebat daripada orang ini ibadah, yang paling kau suka lagi daripada orang ini? Kata Allah, ada yang Musa. Siapa? Umatnya Muhammad. Walaupun dia sholat, tapi pikirannya kemana-mana, lebih aku sukai daripada sholatnya. Kenapa? Dia sholat bukan atas perintahku, keinginannya sendiri, sementara umat Muhammad sholat atas perintahku. Siapa yang lebih baik? Kalau begitu ya Allah, izinkan aku menjadi umat Rasulullah. Aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi, dan tidak mungkin engkau menjadi umatnya Muhammad. Maka Allah jadikan sejarahnya Nabi Musa
gara-gara Musa yang 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Itu karena permintaan Musa yang tidak dijawab oleh Allah jadi umat Rasulullah, tetapi Allah jadikan sejarah ibadah kita atas permintaan Nabi Musa untuk mempertimbangkan kembali kepada Allah. Kita pernah minta jadi umat Muhammad, sholatnya yang kayak begini, tapi Allah lebih suka lagi daripada sholatnya orang itu yang ratusan tahun sampai membuat batu melengkung. Terus kita masih malas mau sholat? Busuk-busuk begini kita, bau-bau kayak begini kita, alhamdulillah. Nahnu min ummati sayyidul mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, bersyukurlah. Ini bagian daripada hal yang harus kita syukuri dari perbuatan Allah pada diri kita. Ya, sampai di sini cukup. Belum ya? Cukup bagi kecil, hilang ngantuknya. Oke, menarik ini kajian malam hari ini. Sebenarnya banyak yang nanti Jumat depan baru saya kaji lagi lebih dalam sebelum saya masuk pada bab yang selanjutnya. Karena bab selanjutnya lebih menarik lagi. Ini menarik nih. Bab selanjutnya menyangkut masalah akidah. Nanti saya paparkan itu akidah supaya kalian ini beriman kepada Allah, betul-betul beriman, bukan ngikut-ngikut. Jangan, kita ini beriman kepada Allah jangan taklid gitu. Beriman kepada Allah harus dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha. Makanya ma'rifatul itu dipelajari di tasawuf. Maka orang yang sudah bertasawuf, sudah bermakrifat kepada Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, enggak ada rasa takut pada dirinya, enggak ada lagi rasa sedih. Ada, itu manusiawi, tapi dia enggak larut. Karena kenapa? Imannya sudah kuat kepada Allah Ta'ala. Dari mana dia dapatkan? Dari ma'rifatullah. Kenapa ma'rifatullah? Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ini harus mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak, sholatnya pagi sore. Kenapa pagi sore? Karena dia tidak kenal Allah. Kenapa pagi sore sholatnya? Karena dia tidak kenal Allah. Dia tidak ma'rifat kepada Allah. Itu aja rahasianya. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat, ada sebab. Itu hukum alam. Sebabnya dia begini karena akibatnya begini. Akibatnya ini sebabnya karena ini. Oke ya. Nanti Jumat depan kita kaji ini masalah ma'rifatullah yang kita kaji, masalah kembali dasar akidah ya. Insyaallah di bab 42. Nah, kenapa bisa husnuzon kepada orang, kepada Allah? Karena bab akidahnya sudah matang. Bab ma'rifatullahnya sudah matang kepada Allah. Demikian ya. Kita cukupkan demikian. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham aja saya jelaskan tadi ya.